Halo, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat weekend, dan selamat berjumpa. Nah, pagi ini, hari Minggu pagi ini, habis turun hujan sejuk, jadi gua akan menyampaikan lagi-lagi mengenai hal-hal Pilpres 2024 ya. Nah, dari perdebatan Cawapres yang terakhir, dan beberapa hari kemudian didapatilah beberapa data yang keliru, dan juga ada pengetahuan yang dipikir kita mereka mampu menjawabnya ternyata tidak ya, dan juga pemakaian kata yang salah. Nah, misalkan kayak begini, data tentang deforestasi yang disampaikan oleh Pak Mahfud akhirnya disanggah oleh Menteri Siti Nurbaya ya, Menteri KLHK ya, bahwa angkanya tidaklah sampai 12 juta per tahun, jauh daripada itu satu. Yang kedua, yang pertanyaan Gibran dianggap recehan tentang LFP, yaitu lithium ferrous fosfat, yang notabene ditakutkan sebagai substitusi dari nikel. Yang notabene nikel adalah cadangan mineral kita terutama ya, karena Indonesia dikenal sebagai cadangan nikel terbesar dunia. Itu juga dianggap Pak Mahfud sebagai hal recehan, padahal tidak. Justru hal itu menjadi tantangan ke depan. Begitu. Nah, yang saya jadi bertanya-tanya, Pak Mahfud saat itu bisa menjawab atau tidak ya? Sampai dibilang pertanyaan recehan. Kalau feeling saya, dia nggak bisa menjawab. Dan dia keburu udah termakan tentang singkatan yang di debat sebelumnya, yang di bully beberapa orang ke Gibran karena tidak menjelaskan singkatannya, jadi dipikir sama. Padahal tidak. Hal itu sebenarnya sudah diperdebatkan atau dipertanyakan oleh tim TKN-nya mereka, itu Pak Thomas Lembong ya, Pak Tom Lembong, tentang LFP. Harusnya mereka lebih tahu. Yang lebih lucu lagi tentang food estate, itu juga sudah disanggah oleh beberapa menteri yang ada di kabinet Pak Jokowi, bahwa food estate sebetulnya bukanlah program gagal, hanya membutuhkan waktu. Ya, semua program pasti membutuhkan waktu, nggak bisa kayak membuat candi dalam semalam 1000 candi, itu mah dongeng belaka ya. Nah, itu disanggah juga tuh. Nah, ternyata Pak Mahfud juga nggak bisa membedakan antara polybag dengan goodie bag. Disebut situ goodie bag oleh Pak Mahfud. Sementara goodie bag itu kan kalau kita nonton suatu event olahraga atau konser, itu kita waktu menyerahkan tiket masuk biasanya diberikan suatu oleh-oleh lah, satu tas kecil yang isinya souvenir. Misalkan kalau kita nonton Formula 1 atau MotoGP ya, gue ngalamin, gue nonton MotoGP tahun 2000 di Sepang ya. Begitu masuk ke sirkuit Sepang, kita udah dikasih goodie bag. Goodie bag itu bisa isinya eardrop ya, supaya kita nggak bising dengar itu MotoGP waktu starting di grid start sampai saat dia melakukan tikungan. Di tikungan kebetulan saya nonton pas di tikungan, di situ mereka pelan, abis itu baru digeber abis. Nah, di situ bisingnya minta ampun. Bahkan kita kalau bicara dengan sesama kita di sebelah kita itu nggak kedengeran, pasti harus teriak. Terus juga ada isinya kipas karena Sepang itu cukup panas ya, karena MotoGP itu dimulainya pagi sampai menjelang sore, itu menjelang siang sampai sore. Nah, itu terus ada juga semacam t-shirt lah yang mempromosikan tentang sirkuit Sepang, itu goodie bag. Pak Mahfud bilangnya goodie bag. Untuk di food estate harusnya polybag. Polybag itu Pak Mahfud itu yang plastik putih, kalau kita beli tanaman tuh biasanya udah ditaruh di situ, udah ada matanannya. Di Halim banyak tuh Pak yang jual tanaman dengan polybagnya. Jadi antara goodie bag sama polybagnya Pak Mahfud udah bingung tuh. Nah, di sini kita baru tahu lah bahwa seorang profesor hanya menekuni bidangnya sangatlah susah untuk didiskusi untuk bidang yang lain. Nah, kebetulan Pak Gibran nanya tentang LFP, itu masuknya kan tentang keberlanjutan energi hijau. Nah, Pak Mahfud nggak menguasai itu. Mungkin kalau di hukum dia jagonya gitu loh. Jadi tidak serta merta seorang profesor tuh seperti Tuhan, tahu segalanya. Dia hanya tahu di bidang tertentu. Dan mungkin di hukum juga dia nggak begitu paham juga. Kalau saya lihat bukti, dia masih bilang bahwa hukum di Indonesia masih tumpul ke bawah, tajam ke atas. Itu terus dari dulu. Nah, Bapak sebagai Menko Polhukam kenapa tidak melakukan terobosan? Harusnya Bapak lebih berani. Kemana aja Pak? Kayaknya nih banyak yang
pahlawan kesiangan nih, kalau udah di akhir-akhir masa jabatan tuh biasa fenomena begitu. Menteri yang berkuasa di kabinet sebelumnya pasti keluar-keluar menentang penguasa yang notabene adalah bosnya gitu. Jadi kalau saya bilang sebagai manusia bijak, Pak Mahfud harusnya mengakui kesalahannya, mengakui ketidaktahuannya. Jadi orang tidak melihat Bapak sebagai seorang pandir jadinya dengan mengatakan pertanyaan recehan, padahal bukan recehan, Pak. Dan saya juga bingung dengan Pak Mahfud ini, profesor ngajar. Kalau punya dosen kayak gitu, kita bertanya di sangga dengan pertanyaan recehan, wah udah saya lempar buku itu profesor, saya nggak peduli mau di DO mau apa, betulan itu profesor tidak mendidik. Harusnya dalam debat kita menghargai pendapat lawan debat kita, apapun itu pertanyaan, dan harus legowo, rendah hati. Kalau tidak tahu bilang aja tidak tahu, simpel Pak, karena nggak semua orang harus tahu segalanya. Seorang sarjana, magister, doktor, profesor tidak harus tahu segala bidangnya Pak. Kayak Pak Rocky Gerung, memang orang bilang, wah dia pintar, pakai diksi-diksi filsafat. Iya betul, tapi coba dikasih pertanyaan di luar filsafat yang dia tahu sendirian. Misalnya tentang sosiologi, politik, atau budaya, atau sejarah, atau kimia, fisika, juga sama, nggak bisa jawab. Dia tahunya kan hanya filsafat, mau diksi-diksi gerakan mulut yang seolah-olah kayak seorang filsuf. Sebetulnya di abad 20, 21 tidak ada filsuf lain. Filsuf besar itu sudah pada nggak ada. Aristoteles, Nicodemus, itu filsuf terbesar zamannya. Dan Rocky Gerung pasti mereferensi pendapat diksi dari filsuf-filsuf sebelumnya. Itu namanya daftar pustaka ya, kalau kita lihat, belajar dari apa yang sudah ada. Dan itu simpel, semua orang bisa kok. Semua bisa, tidak ada yang bisa, tidak bisa. Semua orang pada dasar punya kepintaran. Jadi menurut saya Pak Mahfud, Cak Imin di debat cawapres kemarin hancur lebur. Apalagi Cak Imin selalu membawa etika. Dia sendiri tidak beretika saat melengsarkan Gus Dur yang notabene leluhurnya atau seniornya di NU. Di mana etikanya Cak Imin? Nah, orang NU pasti tahu yang mendukung Cak Imin akan bersatu dengan si Anies nih, yang notabene didukung oleh Islam garis keras ya, kalau saya lihat kayak Ba'asyir segala macam. Mana ada orang NU mau. NU itu setahu saya kebangsaannya kental loh. Justru NU itu organisasi yang paling toleran dan mengguyupi atau melindungi semua orang di dalam republik ini, terutama kaum minoritas. Makanya saya bilang, kalau Caimin gabung sama 01, saya jadi bingung. Apalagi nanti saya dengar-dengar kalau jadi putaran kedua, 03 yang notabene diusung PDIP, Partai Nasionalis, akan bergabung dengan 01 yang didamai orang-orang pendukung Anies dari PKS. Nah, orang PDIP yang mungkin kehilangan jati diri bergabung dengan orang PKS, itu lambang bantengnya mau diganti gambarnya menjadi banteng berbuntut kadal, atau kadal berkepala kadal berbuntut banteng. Nah, silakan dipikir deh. Saya bukan mengajak atau apa, ya sudah. Pak Jokowi itu sudah meninggalkan legacy yang bagus. Memang ada plus minus di sana sini. Ayo kita perbaiki bersama. Karena Pak Jokowi sudah menjadikan Indonesia luar biasa. Saya tiap hari naik MRT, naik busway ke tempat kerja, saya nikmati betul. Bahkan kadang-kadang saya berpikir, waktu di MRT nih, saya hari nggak nyangka kayak begini Jakarta. Betul. Jadi Jakarta saya lihat sudah jauh lebih modern. Di situ saya lihat di MRT nggak generasi muda, rata generasi muda ya, generasi tua, orang ekspat pada naik MRT. Orang bule berapa kali saya lihat naik MRT nyaman. Nah, pembangunan seperti ini akan dilanjutkan oleh Pak Prabowo dan Gibran. Sekarang apa yang mau dirubah? Begitu. Jadi saya dukung 02 karena melanjutkan program Jokowi, itu saja. Oke, selamat weekend. Silakan bertanya ke hati nurani, mau dibawa kemana ini bangsa. Kalau saya bilang apa yang sudah dibangun Pak Jokowi jangan diruntuhkan, kita lanjutkan. Oke, have a nice weekend. Salam 02.